Pernahkah kamu berpikiran, kenapa hampir semua nabi berasal dari satu kawasan yang sama? Apakah itu sekadar kebetulan sejarah, atau ada rahasia besar di balik pilihan Tuhan yang berulang-ulang? Jazirah Arab, tanah yang gersang, panas, penuh konflik dan peradaban kuno. Namun, justru di sanalah risalah langit pertama kali turun. Cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang jadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun. Coba kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi lahir dan berdakwah di satu wilayah kecil Timur Tengah. Nabi Ibrahim di Irak dan Palestina. Nabi Musa di Mesir dan Sinai. Nabi Isa di Yerusalem dan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Kenapa wilayah itu? Kenapa bukan Nusantara yang subur dan makmur? Kenapa bukan Cina yang sudah punya peradaban tinggi? Apakah Allah pilih kasih? Tentu tidak. Allah Maha Adil. Dan justru disinilah kita mulai memahami sesuatu yang dalam. Pilihan tempat kelahiran para nabi bukan soal tanah, tapi soal misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur, tapi tempat yang paling strategis. Timur Tengah saat itu adalah titik simpul dunia. Tempat bertemunya bangsa-bangsa besar. Tempat lalu lintas dagang antara Asia, Afrika, dan Eropa. Bayangkan, jika cahaya wahyu turun di sana, pesannya tak hanya untuk satu suku, tapi menyebar ke seluruh dunia hingga akhirnya sampai ke tanah air kita berabad-abad kemudian. Tanah itu tandus, tak banyak air, tak banyak tanaman. Tapi justru karena itulah, bangsa-bangsa di sana ditempa untuk jadi tangguh. Orang Arab hidup di lingkungan keras dan panas. Mereka berpindah-pindah, hidup sederhana tapi kuat hafalan, tajam bahasa, dan tangguh hati. Mereka bukan bangsa yang lembek. Mereka disiapkan untuk menjaga sesuatu yang sangat besar, yaitu wahyu. Bayangkan jika wahyu turun di negeri yang penuh kemewahan. Mungkin ia akan tenggelam oleh godaan dunia. Tapi ada satu rahasia lagi. Gurun bukan hanya keras, ia juga sunyi. Keheningan padang pasir membuat hati mudah mendengar suara kebenaran. Langit malam di gurun gelap gulita, tapi penuh bintang. Tak ada suara, tak ada lampu, hanya hati yang berbisik kepada penciptanya. Di tempat seperti inilah, para nabi sering menerima wahyu dalam kesunyian yang justru menghadirkan kejelasan. Kenapa Allah memilih bangsa Arab? Kenapa bukan Romawi, Persia, atau Yunani yang jauh lebih maju? Karena bangsa Arab punya kekuatan luar biasa dalam bahasa dan hafalan. Satu kata bisa bermakna banyak. Bahasa mereka hidup, indah, dan sangat dalam. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan meski mereka tak punya universitas megah, mereka punya budaya lisan. Anak-anak kecil bisa hafal syair panjang. Mereka menjaga sejarah lewat hafalan, bukan tulisan. Maka ketika wahyu turun, mereka menyebarkannya dengan hati dan suara. Dulu mereka bangsa jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Orang miskin tak punya hak. Perang antar suku tak pernah berhenti. Tapi ketika wahyu turun, mereka berubah total. Dari penyembah berhala menjadi penjaga tauhid. Dari bangsa pedalaman menjadi pemimpin dunia. Karena dalam setiap kegelapan,
disitulah cahaya paling dibutuhkan. Kita mungkin bukan orang Arab. Kita bukan keturunan para nabi. Tapi cahaya itu sudah sampai ke kita. Dari padang pasir yang sunyi, cahaya itu menembus ribuan tahun dan ribuan kilometer, hingga kini menyinari hati setiap muslim di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menjaga cahaya itu? Apakah kita sudah benar-benar memahami warisan para nabi? Karena meski kita lahir jauh dari tanah wahyu, kita tetap terpilih menjadi bagian dari umat pembawa cahaya. Kalau video ini membuatmu merenung dan melihat Timur Tengah dari sudut pandang baru, tulis di komentar, apa hikmah terbesar yang kamu tangkap dari kisah ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rintik Iman ini, supaya cahaya ini terus menyebar ke lebih banyak hati. Semoga cahaya kenabian terus hidup dalam diri kita, dan semoga Allah izinkan kita bertemu para nabi di akhirat kelak. Amin, ya Rabbal Alamin.